Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Saya percaya Bapak Ibu terus ada dalam genggaman Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam ke depan ini, 3 pengajaran ke depan akan belajar banyak hal terkait dengan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Mungkin Anda sering mendengar Bapak Ibu, tapi sedikit mungkin kurang pemahaman. Nah Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan ini supaya engkau bisa mendapatkan lengkap apa yang harus engkau mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Anda bisa mengerti lebih jelas, Anda jangan lupa siapkan Alkitab, tulis, dan kertas. Dan dari situ kita akan belajar bagaimana kita akan terus ngikut Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan pada kami doa, daya, dan dana. Kami percaya apa yang kau berikan pada kami, Tuhan yang membalas itu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bapak Ibu, itu yang bisa kami katakan. Ada beberapa hal lagi yang kami harus doakan. Saya menerima beberapa masukan daripada pemirsa. Ada hal yang perlu saya doakan terkait dengan Bapak Ibu. Kita berdoa bersama dan kita melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati umat-Mu. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang menunjukkan bagi kami kasih setia dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Engkau yang menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau yang merawat kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang yang punya masalah emosi. Dalam jiwa mereka, Tuhan berikan sejahtera. Yang punya masalah keuangan, kami tahu Tuhan Engkau yang berfirman, Engkau yang mengatur, memberikan hikmat pengertian, supaya kami tidak terpaut pada dunia, tapi kami berpaut kepada Engkau. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Engkau yang memberikan umat-Mu anugerah yang besar untuk kehidupan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang punya masalah dalam hal hubungan, baik masalah hubungan dalam rumah tangga, dalam suami atau istri kami, juga masalah bagi mereka yang belum mendapatkan pasangan. Kami mengerti semua ada dalam kendali Tuhan. Anugerah Tuhan limpah, bahkan lebih dari cukup. Engkau mengatakan supaya kami mencari dalam kerajaan Tuhan dan semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang membuat kami mengerti betapa kehidupan ini harus dijaga. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kami dan Tuhan memberikan kepada kami langkah berikutnya supaya kami boleh mengikut Tuhan. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dari 4 hal ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya bisa berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai pelajaran kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ini adalah saat yang baik kalau kita belajar mengenai sebuah sumur. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang terjadi pada perayaan Sukkot atau Tabernakel. Nah, Bapak Ibu, dalam perayaan Sukkot atau Tabernakel pada tanggal 15 bulan Tisri, itu ada sekitar 7 hari perayaannya. Nah, pada tanggal setelah 15 mulai, lalu 22 selesai, pada hari ke-8, itu akan terjadi sebuah perayaan yang besar sekali untuk menutup sebuah rangkaian dari peristiwa yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Pada perayaan selama 7 hari itu, maka di tengah-tengahnya ada sebuah seremonial. Ada sebuah festival yang dikatakan sebagai festival mengambil air atau water drawing ceremony. Seremoni untuk mengambil air. Nah, itu adalah perayaan yang wajib dilakukan dan biasa dilakukan orang Yahudi sepanjang tahun dia melakukan perayaan Sukkot. Nah, perayaan itu apa sebetulnya? Dalam perayaan itu, seorang imam atau priest itu akan pergi ke Siloam. Di Siloam itu tempat ada air. Anda pernah membaca di kolam Siloam ada air ya Bapak Ibu. Nah, imam akan mengambil air dari sana dan dimasukkan dalam sebuah jar yang dibuat dari emas murni.
Nah, setelah dimasukkan ke dalam jar itu, maka imam kemudian berangkat pergi ke Temple Mount. Kita tahu Temple Mount itu ada di gunung, di atas gunung. Dia pergi ke sana untuk naik dan membawa air itu, dan sampai di situ, dia akan mencurahkan air sambil berkata. Saudara kasih Tuhan, apa yang dia katakan, kita membaca dalam 12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut, dan engkau telah menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itulah kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ayat ketiga, Bapak Ibu, simak ini baik-baik. Maka kamu akan menimba dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara Tuhan, itulah yang dikatakan oleh seorang imam yang naik ke Temple Mount dan mencurahkan air. Kamu akan menimba air dengan penuh kegirangan, sukacita yang berlimpah, yang diambil dari mata air keselamatan. Well of salvation. Nah, Bapak Ibu, sebuah cerita itu ada di hari orang Israel hari ini. Tetapi kisah itu diambil dari Yesaya. Bapak Ibu, apakah kemudian ini ada hubungannya dengan perjanjian baru? Apakah Tuhan pernah berkata dalam perjanjian baru seperti hal ini? Kita melihat sebentar dalam perjanjian baru, kita membuka Yohanes ke-7, Bapak Ibu. Dalam kitab suci, Yohanes ke-7 ayat 37, pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan, Bapak Ibu Anda mengerti pada hari terakhir puncak perayaan adalah hari, itu puncak perayaan dari Sukot. Nah Bapak Ibu Anda, ini peristiwa yang sama. Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat yang Tuhan ubah sedikit, yang dikatakan engkau akan menimba air, dikatakan di sana menimba air dengan kegirangan, yang air diambil dari sumur keselamatan. Ini yang Tuhan katakan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, kalau Anda membaca kisah ini, ada kesamaan yang Tuhan ceritakan mengenai Yohanes 7 ini yang diambil dari Yesaya 12. Dikatakan di sana, engkau akan menimba air ini dengan kegirangan, dengan sukacita yang penuh. Dan air itu diambil dari sumur keselamatan. Nah, sumur keselamatan itu adalah kata-kata yang akan kita tulis. Nah, kalau kita membaca dari kitab Yesaya, dikatakan di sana, the well of salvation. Dari sumur keselamatan. Tapi Bapak Ibu, dalam bahasa Ibraninya, sumur keselamatan itu ditulis dengan nama The Well of Yeshua. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Unik sekali Bapak Ibu ya. Jadi konsep kata keselamatan itu ditulis dalam bahasa Ibrani Yeshua. Jadi dikatakan di situ adalah menimba air yang berasal dari sumur Yeshua. Wow, ini satu hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita menimba air dari Tuhan Yesus. Kita menimba air itu dengan kegirangan. Dan apa yang terjadi, hidup kita akan dipenuhi dan tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, inilah hal yang penting sekali. Orang Yahudi mungkin masih melakukannya sampai sekarang karena mereka tidak mengenal siapa Mesias. Tapi Mesias kita kenal. Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan Yesus. Kita mengambil air dari Dia, kita minum dari Dia. Tuhan berkata, barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Dan waktu kita minum dari Dia, itu adalah hidup kita penuh kegirangan dan penuh sukacita, karena Tuhan adalah penyelamat kita. Saudara saya Tuhan, berapa Anda mengerti?
Waktu engkau bertemu dengan Tuhan, engkau bertemu dengan Mesias, engkau bertemu dengan Yeshua, maka hidupmu akan penuh dengan kegirangan. Engkau akan penuh dengan keselamatan. Engkau akan penuh dengan sukacita yang tidak dapat engkau ceritakan. Tapi itu yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kita hidup berkemenangan sekarang dengan tidak takut dan gemetar karena Tuhan telah mengampuni kita. Alkitab mengatakan ini sebagai sebuah peringatan supaya engkau dan saya datang sama Tuhan dan minum. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadi inti utama dari perkataan mengenai sumur Yeshua. Disinilah kita menemukan inti sari kehidupan. Disinilah kita mengerti kisah mengenai kehidupan yang Tuhan ceritakan kepada kita. Kehidupan bukan seperti kehidupan di bumi saja, tapi kehidupan yang ada di alam yang lain setelah dari bumi ini, dan kita akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, ini hal yang indah sekali. Firman Tuhan tidak pernah berdusta, Bapak Ibu. Tuhan datang memberikan Anda minum. Dan minum dari dirinya sendiri akan membuat engkau tidak akan pernah haus lagi dan tidak akan pernah kekeringan lagi. Betapa hidup kita diubahkan. Hidup Anda yang tadinya kering akan berubah menjadi semarak, akan berubah menjadi blooming, akan berubah menjadi mekar, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan janjikan, dan janji Tuhan ini ajaib. Makanya Bapak Ibu, Anda yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, engkau dan saya hari ini kita mengerti ini. Kita sungguh paham bahwa Tuhan menginginkan Anda untuk tinggal dalam Dia, untuk mengambil dari Dia kehidupan itu. Karena kehidupan hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tuhan Yesus ajaib sekali, Bapak Ibu. Dalam seluruh kehidupan Anda, waktu Anda mengalami hal-hal yang buruk, datang sama Tuhan Yesus. Kalau Anda mengalami pencobaan, mengalami problema hidup, mengalami kesulitan dalam hidup ini, datang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberikan kepada kita sekalian satu air kehidupan yang berasal dari dirinya sendiri, dan oleh karena itu, Dia berkata, kamu tidak akan haus, engkau tidak akan kekeringan. Bagaimana mungkin kalau kita berkata, kalau aku minum pasti aku akan haus lagi dong. Tuhan memberikan satu hal yang baru, kehidupan dari dirinya sendiri, dan itulah yang disebut sumur Yeshua. Bapak Ibu, sungguh sukacita sekali mendengar ini. Firman dalam Yesaya 12 tadi mengingatkan pada kita bahwa perdamaian kita dengan Allah sudah terjadi. Itulah sebabnya engkau dan saya hari ini kita bisa melangkah dengan yakin dan berani, dengan tidak gemetar. Kita tahu bahwa kita berkemenangan dalam Tuhan. Sungguh luar biasa sekali. Terpujilah nama Tuhan. Saudara Tuhan, itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda dan saya. Kita tidak takut lagi, kita melangkah untuk menyelesaikan tugas kita. Shalom.